Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Ferry Muhtadamari di tutorial programming. Saya adalah salah satu mahasiswa IDN Bogor ya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sebuah tutorial aplikasi resep makanan ya, dimana di sini saya menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin ya. Oke, kebetulan di sini saya sudah membuka aplikasinya. Nah, bagi kalian yang baru membuka aplikasinya, kita pergi ke file ya, setelah itu new. Nah, seperti biasa kita new project ya. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa tampilan di font and tabletnya ini ya. Nah, di sini ada lagi. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke MPT, kita pilih ya. Kita pilih ke MPT activity baru ya. Setelah itu kita next ya. Nah, karena kita di sini membahas tentang aplikasi resep makanan, kita namakan untuk aplikasinya itu put aja ya. Nah, put F. Oke, di sini untuk package name-nya sudah ada ya. Nah, untuk save location-nya di sini saya save di E ya. Seharusnya sih di C ya. Nah, kalian nanti untuk merubahnya mudah aja ya. Tinggal ke sini aja ya. Tinggal simpan nanti ke C ya. Oke. Nah, di sini untuk language ini kita pakai Kotlin ya, bukan Java ya. Kita pakai Kotlin. Nah, nanti di sini juga ada minimum SDK-nya itu API 16.2 Android 4.1 ya. Jadi saya gunakan untuk API-nya itu Android 4.1 ya. Nah, di sini saya gunakan juga Jelly Bean ya. Oke, setelah itu kalau sudah kita langsung finish ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Gradle-nya dulu ya. Kita masuk ke Gradle-nya ya. Di sini. Oke, di sini saya menambahkan 3 plugin ya. Saya perbesar dulu. Di sini saya menambahkan 3 plugin ya. Ada ini plugin Kotlin Cap ya, dan plugin ini Kotlin Android Extension ya, dan ini plugin navigation ya, Shape Arch, karena kita nanti akan menggunakan fitur Arch ya, yang insyaallah di aplikasi kita pada kali ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk menambahkan ketiga plugin ini ya. Nah, itu dia yang langkah yang pertama. Nah, untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini juga saya menambahkan data binding ya. Ini. Jadi teman-teman yang kalau sudah ditambahkan untuk plugin yang ini, yang ketiga ini ada Kotlin Cap ya, Kotlin Cap ya. Setelah itu ada Android Extension dan Android Navigation Shape Arch ya. Ini yang tiga-tiga ini kalau sudah ditambahkan, dan teman-teman juga menambahkan di sini data bindingnya ya. Nih, ini jangan lupa untuk menambahkannya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dependencies-nya. Nah, di dependencies-nya sendiri teman-teman juga harus menambahkan beberapa implementasi ya. Ada seperti koordinator layout ya. Ini yang teman-teman lihat ya. Ini juga perlu teman-teman untuk menambahkannya. Kemudian di sini juga saya menambahkan material komponen ya, untuk implementasi keduanya ya. Nah, di sini juga ada navigation component ya.
ini yang 3 ini perlu teman-teman untuk menambahkannya ya. Jangan lupa untuk koordinator layoutnya dan material komponennya. Ini untuk navigasi komponennya. Jangan lupa untuk ditambahkan implementasinya ya. Nah, selanjutnya kemudian juga di sini ada fitur room komponen ya. Nih, di sini di dalamnya itu ada 4 ya. Ada implementation Android ya. Ada cap, ada implementation. Nah, ada juga Android test implementation ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data binding ya. Di sini ada 2 tipe. Ini cap ya. Nah, selanjutnya ada data store ya. Ini juga perlu teman-teman untuk menambahkannya. Di sini juga saya menambahkan fitur recycle view karena kita di sini menggunakan recycle view untuk memuat datanya ya. Nah, di sini juga jangan lupa untuk menambahkan retrofitnya ya. Nah, kemudian di sini ada Dagger Health ya. Sini ada 2 komponen, ada implementasi dan cap ya. Nah, di sini ada ya coroutines ya. Nah, kalau teman-teman misalnya bingung apa itu coroutines, teman-teman bisa melihat video saya di sebelumnya karena di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang coroutines. Dan kalau nggak mau capek, misalnya teman-teman mau lihat video saya, kalau nggak mau capek silahkan diklik aja ya di Chrome ya. Apa itu coroutines ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada recycle view live circle nih, yang di dalamnya itu ada beberapa implementasi ya. Oke, selanjutnya ada image loading library call ya, dengan implementasinya ya. Dan ada JSON ya, ada JSON ya, ada JSON, bukan JSON ya. Di sini ada JSON lagi ya. Kemudian ada di sini di bawahnya ada di bawah JSON ini ada Shimmer ya. Dan di bawahnya lagi ada JSON ya. Oke. Kalau sudah kita masuk ke Gradle-nya, kita akan perkecil kembali ya. Nah, ini semua fitur yang teman-teman perlu untuk menambahkannya untuk aplikasi kita pada kali ini ya. Ini jangan lupa untuk ditambahkan semuanya ya, dari sini ya, dari pluginnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke build Gradle-nya ya. Nah, di sini di dependencies-nya sendiri saya telah menambahkan 2 kelas path ya. Ini ada navigation sub-arts ya. Dan di sini ada com.google.health ya. Nih, saya perbesar. Di sini tadi saya ulangi, saya sudah menambahkan 2 kelas path ya di dependencies-nya. Ada navigation sub-arts dan ada kelas path com.google.health ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, di sini saya menggunakan fitur arts ya di navigasi ini. Nah, mungkin teman-teman, saya rasa cukup ini aja yang harus ditambahkan di Gradle projectnya atau di build Gradle-nya ya, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita masuk ke tadi sudah kita jelaskan tentang
Gradle-nya dan build Gradle-nya itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke layout-nya. Kita cari layout-nya dulu. Oke, ini layoutnya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat sudah ada beberapa fragment di sini. Nah, seperti yang kita tahu di sini, kenapa saya membuka layout pertama, karena di layout itu seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah langkah awal atau langkah pertama dalam membuat sebuah project ya. Nah, di dalam layout sendiri sini sudah ada beberapa tampilan ya. Ada activity detail ya, activity main XML-nya, ada favorit resepnya ya, dan ada juga beberapa fragment di sini. Dan setelah itu ada ingredient di sini. Di sini ada beberapa fragment, saya ulangi tadi. Dan di sini ada placeholder ya, dan ada di sini recipes ya, recipes button dan recipes slow ya. Oke, yang pertama kita buka dulu activity mainnya ya. Oke, di sini sudah tampak untuk tampilan activity mainnya. Oke, saya akan memperbesar untuk desainnya ya. Nah, seperti ini untuk tampilan desainnya di activity main XML-nya ya. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat ada beberapa button navigation ya. Nah, di sini di tombol navigation-nya itu ada beberapa icon ya. Ada seperti di sini resep ya. Ada favorit nih, dan ada icon jog ya. Dan di atasnya seperti yang teman lihat ini ada plating action bar ya. Oke, sekarang kita perkecil kembali ya untuk desainnya. Sekarang kita lanjut ke kodenya ya, codingannya ya. Nah, dia seperti ini untuk kodenya ya. Kita split. Nah, di sini saya buka dulu kodenya. Nah, di sini saya gunakan constraint layout ya. Di sini. Nah, di bawahnya saya gunakan fragment ya. Ini di constraint layout ini seperti biasa. Kita bikin match parent untuk layout width-nya dan height-nya untuk match parent juga ya. Seperti biasa ya. Nah, di dalamnya tadi ada fragment ya. Nih. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini untuk ikonnya sendiri kita buka dulu. Untuk icon sendiri yang ini saya kasih button navigation ya. Sini. Oke, nanti untuk ukuran nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, untuk activity mainnya sudah siap. Sekarang kita masuk ke activity detailnya ya. Oke, untuk tampilan desainnya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk activity mainnya ini untuk memuat detail dari resepnya ya. Misal resep nanti bakso misalnya, nanti di sini datanya tampil di layoutnya ya. Saya perkecil kembali. Nah, untuk kodenya saya pakai constraint layout lagi ya. Nah, kemudian ada Android material upbar. Oke. Untuk judul yang di atas ya.
Selanjutnya di dalamnya ada app compat with toolbar ya, sama fungsinya untuk title. Kemudian ada tabs layout. Nah setelah itu di luarnya itu ini app layout ya. Nah, selanjutnya itu di dalamnya ada ini Android app compat with toolbar ya. Oke, di dalamnya ini ada ini seperti ini tab layoutnya juga ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi activity mainnya sudah, activity detailnya juga sudah. Sekarang kita masuk ke beberapa fragmentnya ya. Di sini yang pertama kita masuk ke favorit recipes-nya, layout ya. Nah untuk desainnya seperti ini. Saya akan memperbesar terlebih dahulu ya. Seperti ini untuk tampilan desainnya ya. Nah, teman-teman di sini nanti saya akan tampilkan beberapa icon atau bahan lah ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa mengambil atau mendownloadnya. Oke, di sini untuk desainnya saya sudah mendesainnya di XD ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada desain terbaru atau yang lebih bagus buatan teman-teman, nah itu bisa dipakai nanti, tinggal menuju ke drawable-nya ya, dimasukin ke drawable-nya ya. Nah yang saya buat kebetulan seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini untuk desainnya. Nah di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada image view ya. Nah di sini ada beberapa icon. Ini ada icon love ya, atau favorit ya. Nah di sini juga ada icon clock ya. Nah yang satunya itu ada icon, oke tunggu, yang satunya ada icon ini regen ya, icon regen. Nah seperti itu. Sekarang kita akan menuju ke codingannya ya. Kita perkecil dulu. Kita akan menuju ke codingannya. Oke, ini untuk codingannya. Kita buka kodenya seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa melihat kalau di activity mainnya tadi dan di tilenya tadi saya menggunakan ini constraint layout ya. Nah, berbeda dengan di favorit recipes row layout ya. Di sini saya menggunakan layout atau data binding ya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan fitur data binding ya. Nah, di sini ini sama ini merupakan tipe data binding ya. Nah setelah saya menggunakan layout data binding, di sini saya menggunakan variabel ya, dengan namanya itu favorit test entity ya. Dan untuk type-nya ini com.xml.footy.data.database.entities dan favorites entity ya, seperti itu. Nah kemudian kita tambahkan constraint layout untuk menampung ya, atau sebagai wadah awalnya ya, kita tambahkan constraint layout. Oke, selanjutnya di sini di dalamnya ada ini material card view ya, seperti itu. Nah kemudian di sini di dalam card view saya kasih lagi constraint layout ya, ini. Oke, nah di dalam constraint layout tadi setelah kita kasih wadah atau kotak lah ya. Nah di sini saya kasih image view ya.
Nah, di dalam image view ada text view, ada text view lagi, setelah itu ada image view lagi ya, dan ada text view lagi dan seterusnya ya. Itu sama sampai ke bawah ya. Ini kita lihat. Nah, di sini untuk konsol layoutnya ya. Jadi dia apa ya namanya ya, membuat suatu wadah ya atau kotak ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini bisa kita lihat ada data binding ya. Ini jadi ciri-cirinya itu seperti ini. Jadi ada add dibuka oleh kurung kerawal ini seperti ini teman-teman. Oke, saya perbesar biar teman-teman agak lihatnya lebih jeli ya. Ini untuk ciri-ciri data binding ini. Jadi dia ada kurung kerawalnya ya, dan ada add-nya ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini tadi ada teks. Nah, di dalamnya lagi ada image view ya. Nih. Oke, seperti itu. Nah, sampai ke bawah begitu juga. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke fragment favorit recipes ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan untuk desainnya ya, seperti ini. Nah, ini ada di sini Rascal View ya, dimana nanti untuk menampung data-datanya ya. Oke, sekarang kita perkecil kembali. Kita lihat kodenya. Oke. Nah, sama seperti yang di atas tadi. Ini di sini saya menggunakan layout data binding ya. Di sini. Oke, selanjutnya di dalamnya kita ada lagi di sini konsol layout ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita bikin Rascal View ya, dimana nanti untuk menampung data-datanya ya. Nah, di sini ada image view ya. Ini jadi dia itu untuk menampilkan tidak ada internet ya. Nah, dan di sini ada sebuah kotak ya. Kita bikin text view. Oke, seperti itu ya. Nah, kita perkecil kembali. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fragmentnya ya, fragment food jog-nya. Oke, kita lihat dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi untuk tampilan desainnya seperti ini. Seperti ini untuk tampilan desainnya ya. Nah, di sini ada backgroundnya ya. Nah, seperti yang saya bilang, di sini saya mendesainnya di Adobe XD ya. Kemudian ada beberapa tampilan image view yang saya visibility-nya yang saya hilangkan. Nah, seperti itu. Untuk kodenya di sini kembali lagi saya gunakan untuk kodenya itu data binding ya. Nah, untuk datanya ini ada variabel, untuk namanya ini main view model ya, kita panggil main view model. Nah, untuk tipenya sendiri ini form.xml
view model main view model ya, seperti itu. Oke, saya perbesar dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Tadi ini saya gunakan data binding ya, dengan data tadi ini variabel ini untuk name-nya itu main view model ya, dan ini untuk tipenya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita ada recycle view, nah itu pasti ada namanya model dan adapter ya. Jadi ini kita panggil dulu view modelnya, baru .main view model. Oke. Nah, setelah itu ada console layout yang saya tambahkan. Nah, console layout ini bersambung dengan kelas put job fragment ya. Kemudian ada cut view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada read API response tree ya. Nah, maksudnya di sini itu ada komponen data bindingnya ya. Ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini kemudian ada console layout lagi dengan background ya yang saya tambahkan. Nah, di dalamnya ada text view ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ada di sini progress bar ya. Progress bar itu seperti loading ya, atau mohon tunggu, seperti itulah. Oke, di dalamnya ada image view ya. Kemudian ada text view lagi ya. Oke, itu aja mungkin. Ya. Oke. Tadi kita sudah masuk ke fragment food jog-nya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fragment ingredients-nya ya. Nah, ini untuk tampilan di fragment ingredients-nya. Oke, kita perbesar untuk desainnya. Seperti ini tampilannya ya. Ini mungkin cukup simple, cuman layout, dan kemudian di datanya kita bikin recycle view ya. Oke. Nah, untuk kodenya seperti ini ya. Ini kita bikin console layout ya, yaitu untuk di dalam datanya tadi. Untuk di sininya kita panggil recycle view ya, kita gunakan recycle view. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu fragment introduction ya. Nah, untuk introduction ini tampilan desainnya seperti ini ya. Kita perkecil. Nah, untuk kodenya seperti ini. Ini untuk apanya, ini juga cukup simple. Ini juga saya gunakan console layout ya. Nah, kemudian web ya, web view ya. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini di console layoutnya bersambung dia ke UI fragment introduction nih, fragmentnya ya. Nah, kita lanjutkan. Ada fragment overview di sini. Kita tunggu ya. Sini ada fragment overview. Ini untuk tampilannya ya. Desainnya saya perbesar terlebih dahulu. Ini tampilan fragment overview ya untuk desainnya. Oke, kita kecil kembali, kita buka kodenya kayak mana. Oke, ini untuk kodenya.
kita menggunakan console layout lagi ya. Nah di sini dia bersambung ke sini di breakpoint overview ya, sama kayak yang sebelumnya ya. Nah selanjutnya di dalamnya ada image view ya, ini seperti biasa ya. Oke. Nah di image view ini, di sini untuk gambar yang ini saya sudah masukkan di drawable ya teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya ada view, di dalamnya ada text view ya, ada image view. Nah di sini ada beberapa text view dan image view ya. Nah seperti itu ya. Ini ada beberapa image view dan text view. Nah di sini ada saya tambahkan scroll view ya. Ya semuanya bisa di scroll ya. Nah untuk scroll view ya, bisa ditambah oleh linear layout ya, dan di dalamnya ada text view lagi ya. Seperti itu untuk fragment overview nya. Tadi di sini fragment overview nya. Oke, selanjutnya kita bahas fragment recipe ya. Ini untuk tampilan desainnya. Sebelum daripada itu kita silang-silang dulu. Kita tutup dulu kalau yang sudah. Tadi sudah. Ini untuk tampilan desainnya seperti ini. Nah, di sini ada recycle view, ada image view dan recycle view yang saya gunakan untuk visibility-nya ya. Oke. Kalau sudah kita perkecil, tuh kodenya kita buka. Nah di fragment ini saya kembali menggunakan layout data binding ya. Ini untuk datanya variable ya, untuk namanya itu main model ya. Nah untuk TV nya ini. Nah seperti ini. Kemudian di bawahnya ada concern layout ya untuk wadahnya. Nah kemudian di sini ada shimmer recycle view ya, yang mana nanti yaitu untuk memuat datanya. Shimmer recycle view ya. Oke, kemudian di sini ada Google Android Material Floating Action button ya. Nih ya itu. Nah kemudian ada image view ya, dan ada text view. Oke, selanjutnya kita ke ingredient raw layout ya. Ini mungkin hampir sama yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kita perkecil ya. Di sini ada image view ya. Nah ini untuk backgroundnya saya tadi sudah mendesainnya ya di XD ya. Ini ada beberapa. Oke, saya perkecil. Nah di sini ada beberapa, ini ada image view-nya dan ada beberapa text view di sini ya. Oke, seperti ini. Nah di sini saya menggunakan constraint layout ya. Ini. Nah di dalamnya itu ada material card view ya. Nih material card view, dimana dia nanti untuk menampung ya, yang apa ya, gitulah tuh menampungnya dia.
Oke, setelah itu di sini di dalamnya lagi kita ada construct layout ya. Nah, di sininya itu text view, kita gunakan view ya. Nih. Nah, di sini ada image view yang mana untuk gambar ini. Nah, di sini ada text view lagi ya. Kita kasih, dan nanti sampai ke bawah ada beberapa text view ya. Ini seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, selanjutnya ada place holder row layout ya. Ini untuk tampilannya kita lihat desainnya seperti ini, ada image view dan ada beberapa text view di sini. Nah, ini juga saya sudah mendesainnya di XD ya. Nah, teman-teman nanti tinggal mendesainnya ya. Kalau nggak terlalu tertarik dengan gambarnya, kita buka. Nah, sini ada beberapa view ya. Sini saya gunakan construct layout ya, dan di dalamnya ada beberapa view ya. Nah, seperti itu, cukup simple ya, cuman kita menambahkan hanya cuman pinnya. Nanti untuk ukurannya tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, misalnya kalau ini mau kita pulin misalnya, nanti tinggal kita rubah di layout height-nya itu mau berapa untuk ukurannya ya. Nah, seperti ini. Untuk margin topnya juga nanti teman-teman tinggal sesuaikan ukurannya aja. Nah, sampai ke bawah nanti teman-teman cukup hanya mengganti, kalau mau nggak sesuai dengan ukurannya cukup hanya mengganti angkanya aja ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke reset button ya, set ya. Kita silang kembali dulu yang ini sambil nunggu. Nah, di sini sudah tampil reset buttonnya. Ini untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia untuk tampilan desainnya. Kita langsung aja ke kodenya ya biar cepat. Nah, di sini saya menggunakan construct layout ya, sama seperti yang tadi. Dan di dalamnya ada text view ya. Mana dia nanti untuk sini ya. Untuk text type-nya ya. Tipenya ya. Ini. Nah, di sini ada horizontal view ya. Horizontal scroll view. Nih, seperti yang teman-teman lihat di sini ada horizontal text view. Jadi sistemnya itu kita men-scroll ke arah horizontal ya. Tadi di sini ada linear layout ya. Dan di sini ada material shape group ya. Di sini ada beberapa material shape group ya. Ya, untuk memasang yang ini ya. Nah, di sini ada banyak nih material shape groupnya. Oke. Nah, dalamnya saya gunakan material ya, group, ada text view ya, yang mana di sini ya untuk tipenya ya. Nah, selanjutnya saya gunakan horizontal scroll view ya, yang mana di horizontal scroll view ini saya tambahkan linear layout. Jadi dia untuk wadah ya, penampungnya ya, sebagai penampung yang di shape-nya. Oke, seperti ini. Kemudian saya button dengan teks apply ya. Untuk tampilannya tadi seperti ini ya. Nih. Jadi kita nanti bisa scroll ke samping ya dengan wheel type ya. Ini. Nah, saya rasa cukup sudah ya.
sekarang kita menuju ke resep raw layoutnya. Oke. Nah, di sini kembali saya menggunakan data binding ya. Dengan sini saya panggil dulu nama package-nya ya. Nah, setelah itu kita panggil ya tipenya ini com example 4D model result. Nah, jadi teman-teman harus bedakan di sini dia memanggil model dan result ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya saya tambahkan cursor layout dan ada card view untuk sebuah image view, dan di dalamnya ada cursor layout untuk penampunya, dan ditambahkan image view ya. Ada beberapa text view di sini. Ada image view ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Seperti itu. Sekarang kita buka untuk desainnya dulu ya. Nah, ini dia tadi ada untuk tadi text view-nya untuk icon ya. Nah, seperti itu dia. Nah, tadi untuk package untuk layoutnya sudah kita bahas. Sekarang kita menuju ke menunya ya. Menu ini juga ada beberapa package ya. Di sini ada button navigation menu ya. Ada ini detail menu, ada favorite receipt menu, ada favorite contextual menu, ada food choke menu, dan ada recipe menu ya. Seperti itu. Oke, kita akan bahas dari satu per satu. Nah, di sini ada seperti yang teman lihat ini untuk desainnya. Jadi nanti di aplikasi kita nanti ada seperti menu ya. Ada ini seperti ini. Ada resep, ada favorit, dan ada food joke ya. Jadi kalau kita klik ke resep ya, dia akan berpindah ke activity resep atau ke kelasnya resep ya. Nah, begitu pula dengan yang demikian ya, begitu. Nah, untuk kodenya kita hanya cukup menambahkan item ya, dan kita tambahkan ID-nya ya. Ini dan title-nya ya. Oke. Kemudian ada details menunya. Nah, di sini untuk detail menunya cukup simpel seperti ini. Ini ada icon seperti bintang di atas. Oke, langsung saja kita ke favorit recipes menunya. Nah, ini jadi di layout ini akan menampilkan sebuah action ya. Delete all ya. Artinya di aplikasi kita nanti ada fitur delete atau menghapus semua yang kita tampilkan di layout nanti, seperti itu. Nah, kemudian ada layout favorit contextual menu. Nah, di sini saya hanya cuman menambahkan satu icon ya. Ini seperti ini, ada seperti tong sampah ya. Oke. Kemudian ada food choke menu. Nah, di sini saya menampilkan suatu icon yaitu share ya, seperti yang aplikasi-aplikasi lainnya. Ini tampilan share ya. Oke. Nah, kemudian ada resep menu.
Di sini saya menampilkan icon dari search-nya ya, seperti ini. Oke, menu sudah. Sekarang kita masuk ke navigasi ya. Ini package navigasinya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini di desainnya ada beberapa destinasi yang saya tambahkan ya. Oke. Ini kita perbesar dulu ya. Ini. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ada destinasi ya. Puncak fragment, ada destinasi favorit recipe fragment, ada di sini destinasi ini ya, detail activity-nya ya. Ini untuk recipe-nya, button switch-nya, dan ini untuk recipe fragment-nya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa arti tanda panah yang ini. Jadi dia itu nanti ada bulat di sini. Ini teman-teman tinggal kita tarik lagi ya. Kita tarik ke mana-mana aja yang mau disambungkan. Nah, jadi dia nanti kalau kita klik saling menghubungkan ya. Jadi dia nanti akan pergi ke mana yang kita akan sambungkan ya. Jadi ini namanya aksi ya. Nah, sekarang kita akan buka codingnya. Ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada navigation, ada fragment ya, dan kemudian ada aksi ya. Jadi apa aksi itu? Jadi dia menyambung atau berinteraksi ya, atau sebuah argumen ya. Ini. Oke. Ini ada argumen ya. Kemudian ada action lagi ya. Dan di sini ada beberapa fragment dan aksi lainnya ya. Nah, kemudian ada dialog ya. Nah, dialog ini menyambung ke resep ke button shift-nya ya. Nah, pertama kita panggil dulu package-nya ya. Oke, kemudian ada activity dan ada argumen ya. Oke, cukup ya. Sekarang kita akan bahas selanjutnya, yaitu di value-nya ya. Nah, di value-nya ini ada, kita bahas dulu pertama stringnya ya. Di sini ada beberapa stringnya, ada beberapa string di sini. Setelah itu kita ke style ya. Kita ke style. Nah, jadi di sini ada beberapa style yang harus teman-teman tambahkan ya. Nah, kalau yang ini bawaan dari Android Studio ya. Ini yang teman-teman yang harus tambahkan ini yang ini ya. Nah, di sini ya. Ini yang perlu teman-teman untuk tambahkan ya. Tadi di sini ada untuk ini stylenya itu namanya itu ini splash screen style ya. Ini ada Windows backgroundnya ya. Dan ada Windows Lucens statusnya, dan ada Windows Lucens navigationnya. Dan di sini juga setelah ditambahkan yang ini untuk stylenya, di style splash screennya kita tambahkan di custom action style ya. Nih
sistem action style dan background ya. Ini yang perlu teman-teman agar ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada stylenya, di sini ada custom shape style ya. Dan di sini ada juga stylenya detail activity style. Di bawahnya ada custom tab layout style. Dan selanjutnya di sini ada custom tab text stylenya. Dan yang terakhir itu ada custom button navigation view style ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum ke kelas kita bahas ke manifestnya dulu ya. Mana manifest? Kita cari manifestnya dulu. Oke, kita lanjutkan aja ya. Sekarang kita akan masuk ke kelasnya aja ya. Sekarang kita masuk ke package dari UI nya ya. Nih. Dan kita buka main activity nya ya, kelas main activity nya. Karena main activity itu kelas paling awal kali ya muncul di activity-nya atau di aplikasi kita nanti. Nah, di kelas main activity ini terdapat atau saya tambahkan annotation-nya ya dari Android nih dan 3 point ya. Oke, tunggu dulu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada variabelnya ya, bar configuration ya. Di sini. Di sini ada receive fragment dan ada RID favorit receive fragment ya. Dan ini untuk put job fragmentnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan button navigation view ya, start up with navigation control ya. Ini untuk kelasnya ya. Oke. Kemudian saya buat operate function lagi on subtract navigation lagi. Jadi agar navigasinya itu bisa ditampilkan ya. Kemudian kita kembalikan datanya ke return controller.navigation ya. Nah, begitu ini cara pendeteksian datanya ya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti secara pelan-pelan. Nah, mungkin ini saja untuk kelas UI-nya ya. Di activity-nya ya, di main activity-nya. Sekarang kita buka detail activity ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke detail activity-nya ya. Ini seperti ini. Nah, jadi di detail activity ini, jadi dia nanti untuk menampilkan sebuah apa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke adapternya ya. Ini. Nah, di sini ada beberapa package ya. Di sini ada ingredient adapter, ada pack adapter dan ada recipient adapter. Nah, ini untuk importnya ya. Oke, ini untuk kelasnya favorite recipient adapter ya. Kita akan memperbesar terlebih dahulu. Nah, seperti ini untuk tampilan kelas favorit recipient adapternya ya. Ini bisa teman-teman ikutin ya. Nah, tampilannya seperti ini sudah saya perbesarkan. Nanti bisa teman-teman ikutin secara pelan-pelan ya. Nah, di sini ada operate pan on build view holder ya.
Ini variabel, ini current speednya, favorit disebut ini positionnya. Oke, ini untuk item view nya ya, ini multi selection, ini sama. Oke, ini teman-teman ikutin aja secara pelan-pelan ya. Oke, ini kemudian ada private fun apply action mode title ya. Ini when selection selected receipt size nya, ini di sini ada when expression ya. Nah seperti ini. Nah kemudian ada operate fun get item count ya. Nah setelah kita buat, nah kita langsung kita buat lagi operate fun on click action mode ya. Ini dengan memanggil color konseptual ya, status bar colornya ya. Jadi fungsinya dia untuk ini, fungsinya itu untuk status barnya ya. Nah kemudian ada operate fun on private action mode ya. Nih on action mode ya. Kemudian di sini ada offline fun action item click ya, action mode ya. Nah, oke, tunggu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada selection recipes ya. Ini for X-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita panggil lagi main view modelnya ya. Nah, di sini ada show snack bar ya. Ini ada tanda dolarnya di sini. Selected bar recipes ya. Ini dot size ya. Nah, ini untuk recipes remove ya, menghapus yang action barnya. Nah, di sini ada multi selectionnya yaitu pulse ya. Dan ini untuk selected recipesnya. Kita clear ya. Nah kemudian di sini kalau kita scroll lagi ke bawah ada offline fun on this story action mode ya, seperti ini. Nah kita panggil lagi my view holders ya, dot for age ya. Ini kita buka kurung kelawar holdernya di sini. Nah selanjutnya di sini ada private fun apply status bar color ya, dimana dia nanti di atasnya itu ada untuk menampilkan colornya ya. Ini request activity window status bar color ya, sama dengan konteks compat get color. Nih color nih requires activity dengan color ya. Nah di sini ada kita buat lagi fungsinya set data new favorite receipt-nya ya, list favorit seperti ini. Oke. Ini untuk variabelnya masing-masing ya. Ini untuk favorit futil ya. Ini variabel default result sama dengan default dot calculate div. Ini kita buka tutup kurung favorit recipients default ya, seperti itu. Nah di sini lagi ada private fungsi show snack bar ya. Ini message-nya itu, pesannya itu bertipe string. Untuk snack bar-nya .make root view. Message-nya itu snack bar link short. Jadi untuk select action-nya itu oke ya. Jadi kalau kita klik yang itu oke ya, permintaan teksnya itu pesannya itu oke ya. Nah, untuk di sini lagi ada sebuah fungsi clear contextual action mode ya. Nah, if jika kita buka kurung this titik 2 di sini titik 2 m action bar mode dot is installation apa nih? Initialisasi nih m action mode sama dot finish ya. Nah seperti itu ya. Oke, saya perkecil kembali ya.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita masuk ke adapter ya. Ini tadi dia adapternya. Ini untuk di sini ada beberapa package ya, ada 4 package di sini di kelas adapternya. Langsung saja kita buka dulu importnya. Ini untuk tampilan package importnya ya. Nah, di sini ada kelasnya. Ini untuk nama kelasnya itu introduction fragment ya. Nah, di sini ada Offrite Fun on Create View ya. Nah, seperti ini. Saya akan memperbesar terlebih dahulu ini untuk variabelnya view inflator ya. Nah, ini untuk variabelnya ya, variabel x sama dengan argumen. Nah, seperti itu. Ini untuk tampilan di kelas fragmentnya. Selanjutnya kita perkecil kembali. Perkecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke ingredients adapternya ya. Nah, dimana ini cukup banyak ya di kelas ingredient adapternya. Ini kita buka importnya. Nah, seperti ini untuk tampilan importnya ya. Nah, private var, ingredients list, empty list. Ini seperti ini. Ini untuk kelasnya my view holder, item view, titik 2 view ya. Ini item view-nya di dalam kurung. Oke. Ini seperti itu. Nah, ini untuk operate pan-nya on click holder ya. Ini kita kembalikan lagi dia, kita return ya, seperti ini. Nah, di bawahnya ada operate pan on build view holder ya. Kita perbesar. Ini seperti ini tampilannya ya. Ini holder, item view. Ini semuanya item view-nya, tinggal kita panggil lagi konteks-konteksnya ya. Nah, di bawahnya ada override fun get item count ya. Ini untuk return-nya kita kembalikan lagi. Dan di bawahnya kemudian ya ada function set data new ingredients ya. Nah, seperti ini untuk variabelnya ya. Jangan lupa ditambahkan teman-teman ya. Oke, ini untuk ingredients-nya, new ingredients. Oke, kalau sudah kita perkecil, sekarang kita masuk ke figure adapternya. Nah, ini untuk importnya cukup simpel ya. Ini untuk nama kelasnya kita buat fungsi private file ya. Ini private file reset bundle ya. Ini seperti ini. Untuk tipenya itu string ya. Nah, pm.2 fragment manager ya. Nah, di sini ada operate fun get count ya. Ini kita kembalikan lagi. Fragmentnya itu .size ya. Nih ada beberapa operate fun-nya ya. Oke, selanjutnya ada recipes adapter ya. Mana untuk importnya itu seperti ini ya. Nah, untuk kelasnya seperti ini, recipes adapter kita bikin namanya. Ini recycle view dot adapter recycle view ini dot my view holder ya. Ini untuk private var-nya, recipe-nya, empty list result-nya. Dan ini kelasnya kita panggil my holder private file binding ya. Karena kita menggunakan datanya bindingnya recycle view, kita panggil data binding yang ini ya. Recycle view dot view holder binding dot root. Oke, kemudian di sini ada functionnya lagi. Ini binding dot result sama dengan result ya. Binding dot execute bindingnya. Dan di sini ada yang perlu kita tambahkan, yaitu companion objectnya. Ini functionnya from friend -2 view group my view group holder. Ini untuk variabelnya.
Nah, setelah kita tambah untuk variabelnya, kita kembalikan lagi, yaitu return my view holder ya. Nah, di sini ada beberapa override fungsinya, pertama di sini on create view holder ya, seperti ini. Dan di sini ada yang kedua itu on build view holder, dan yang selanjutnya ini get item count ya. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi set datanya. Ini function set datanya, new data .2 put receive. Untuk variabelnya seperti ini. Nah, saya harap teman-teman bisa mengikutinya secara pelan-pelannya. Saya akan memperbesar terlebih dahulu dan saya akan scroll dari atas lagi ya. Ini seperti ini untuk tampilan kelasnya. Oke. Oke, saya perkecil kembali kalau sudah. Oke, tadi untuk UI-nya kita sudah. Sekarang kita masuk ke binding adapter ya. Ini binding adapter. Nah, di package binding adapter ini terdapat beberapa, ada 4 package ya di sini. Ada favorite recipient binding, ada put job binding, dan ada recipient binding. Ini yang terakhir ada recipient row bindingnya. Nah, pertama ada favorite recipient binding ini. Nah, di sini ada saya tambahkan annotation-nya, ini binding adapter ya. Ini harus teman-teman tambahkan. Ini perlu ya di kelas favorite recipient binding ini. Nah, itu yang perlu teman-teman, salah satunya yang harus ditekan. Terus saya membuat sebuah value dengan teks ya, view visibility ya. Ini dengan set data, dengan tipe datanya itu false. Dan kemudian saya bikin function set data and view visibility. Dengan data saya panggil view-nya. Kemudian ini favorite instant entity list ya. Kemudian saya panggil adapter ya, favorite recipient adapter. Oke. Dengan nih oke, kita lanjutkan. Selanjutnya if favorite visibility is null ini or empty ya. Oke, when view is empty, image view nih kita panggil image visibility-nya sama dengan view dot visibility. Dan ini ada is text view-nya, kita view dot visibility sama dengan view dot visible. Nah, di sini ada is rescale view-nya, kita panggil lagi view-nya dot visibility sama dengan view dot visible ya. Nah, seperti ini. Ini untuk else-nya, when view is image view, kita panggil view-nya lagi dot visibility sama dengan view invisible. Ini nggak jauh beda sama yang di atas ya, kayak gitu ya. Oke, saya harap teman-teman bisa ikuti. Oke, kita lanjut ke kelas put job bindingnya. Ini saya buka. Oke, kita silang-silang terlebih dahulu ya kalau yang sudahnya. Ini tadi kita masuk ke put job bindingnya ya. Oke, di dalam kelas put job binding ini sama halnya di kelas favorite recipient bindingnya. Di sini ada ke kelas ada terdapat dua, ada dua image annotation-nya, ada binding adapter dan GPM static ya. Ini seperti ini. Ini read API respon 3 ya, dengan read database-nya 3, request dengan tipe data false nya. Nah, di bawahnya seperti biasa kita bikin sebuah function yaitu set card and prerequest visibility, dan di bawahnya ada
dan di bawahnya itu ada sebuah expressionnya ya, seperti ini ya. Ada lagi when expressionnya ya, dengan keterangannya yaitu invincible ya. Nah, ini seperti ini untuk viewnya kita bikin invisible ya. Nah, ini kemudian ada untuk mengatur jaringannya, expressionnya untuk jaringan ya, tapi kita bikin invisible juga ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada membuat sebuah when expression ya, ini. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi suatu annotation ya, binding adapter dan GPM statics ya. Ini untuk functionnya, set error view visibility-nya ini if ya. Oke, seperti ini ya. Dan memanggil API responnya is not working reset dot success ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Sekarang kita pergi ke receiver binding ya. Di receiver binding ini, di sini saya membuat suatu annotation, yaitu ada binding adapter dan GPM static ya. Ini. Nah, di bawahnya ada sebuah function error image view, yang mana dia nanti gunanya untuk mensetel atau mana nanti image-nya itu error ya, dengan tidak ada internet gitu ya. Nah, kemudian ada dua lagi annotation di sini dengan functionnya error text view-nya, jadi seperti itu ya. Jadi dengan beberapa action di sini juga, dengan tipe data boolean di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke receive row binding ya, Nah, jadi di kelas row binding ini hampir sama, kita menambahkan dua buah annotation di sini. Ini. Kemudian di bawah kan kita tambah sebuah function on receive click listener ya. Kemudian ada annotation lagi dengan function load image from URL. Artinya kita memang ngambil image itu dengan internet ya. Jadi kita itu nggak harus menambahkan image itu dengan manual ya. Tadi kali ini kita akan menambahkan secara online ya. Makanya kita menambahkan sebuah function from URL ya, atau membuat image itu secara online atau dari internet gitu. Oke, di sini juga ada beberapa binding lagi, annotation lagi set number of likes ya. Nih. Nah. Oke. Dan yang terakhir ada ini functionnya per HTML-nya. Ini dan ada juga ini fitur desktop-nya ya. Nah, mungkin ini saja untuk package dari binding adapternya. Sekarang kita beralih ke datanya ya. Di sini ada database ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya, di sini ada sebuah, ini kita buka dulu data. Kita masuk dulu ke filenya. Dengan di sini ada sebuah file ya dengan nama itu data store repository. Kita buka, kita silang dulu yang ini. Yang untuk data store repository-nya ya.
Ini kita buka importnya dulu. Nah, seperti ini cukup banyak untuk importnya ya. Nah, di kelasnya ini ada terdapat beberapa annotation, yaitu ya ini activity written scope, kemudian inject ya, annotation F, application konteksnya di sini. Ini ketiga annotationnya ya. Ini inject ya, app locationnya dengan verified filenya, konteksnya ya. Nah, seperti itu. Oke, di bawahnya saya buat verified object ini dengan nama objeknya itu referensi key-nya. Nah, ini ada beberapa variabel ya, ada 5 variabel, yaitu dengan nama select mail type untuk variabel pertama. Yang kedua ini ada sama ini, cuman dia perbedaannya di sini ada ID-nya ya terakhir. Dan yang ketiga itu ada select date type, ini sama cuman ada ID-nya ya. Dan yang kelima itu back online ya. Oke, ini di verifiednya dengan variabelnya ya. Oke, dengan kita panggil keterangannya ya, ini string ya, ini integer, string, integer ya, dan boolean ya. Ini oke, kemudian di sini ada verified variabel dengan data store-nya ya. Nih referensinya, preferences-nya dengan context.create data store-nya ya, dengan nama references ya. Ini, dan di bawahnya itu ada suspend function-nya, shape, mail, and date type-nya ya. Dan ini adalah keterangannya ya. Ini mail type-nya dengan keterangan string, dan mail type ID-nya ada integer, dengan date type-nya itu ada string juga. Date type-nya itu ini pakai ID dengan keterangan integer. Nah, jadi yang ini, yang 44 ini akan tampil nanti di aplikasi ini, atau semuanya yang akan tampil di aplikasi kita. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada data store.edit ya. Ini preference. Nah, kemudian kita panggil dari sini ya, datanya kita panggil ya, kita panggil lagi. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada suspend function, save back online ya, dan klik titik 2 bertipe dia, lihat ya. Ini untuk data store-nya atau editnya, preferences-nya. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada map ya. Ini untuk variabelnya, beberapa variabel di sini dengan tipe datanya ya. Ini kita panggil lagi slash mailnya itu. Oke. Dan di sini ada yang terakhir itu ada data kelasnya ya, dengan tipe datanya masing-masing ya. Ada slash tipe datanya stringnya ya, dan ada slash tipe mail dengan tipe ID dengan tipe data itu integer ya. Seperti inilah ya. Oke, kelasnya sudah selesai. Sekarang kita menuju ke local data source-nya ya. Ini untuk kelas data local data source-nya ya. Oke. Nah, di kelas data local data source-nya ini ada inject dengan konstruktornya. Di bawahnya ada verified file, variabelnya itu respondents DAO ya. Nah, di bawahnya terdapat beberapa functionnya ya, dan suspend functionnya. Ini seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengikutinya ya.
Ini merupakan function, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke. Seperti ini. Nah, nanti masing-masing dari function ini atau function ini akan dipanggil kelasnya ya. Akan kita panggil di kelasnya. Oke. Kemudian kita menuju ke remote data source ini. Nah, sama hanya di kelas di data source. Nah, di remote data source ini terdapat ada sistem functionnya ya. Ini dengan ada annotation inject dan konstruktornya. Ini dengan suspend functionnya itu mengembalikan datanya ya ke receiver IP-nya. Oke, sekarang kita ke kelas repositorinya. Nah, di kelas repositorinya itu saya membuat suatu annotation, yaitu activity retained scope ya, dengan annotation inject constructor. Nah, di bawahnya itu ada sebuah variabel ya dengan remote data source-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke package lainnya ya. Ke package DI-nya ya. Karena tadi ke tipe datanya sudah, binding adapternya juga sudah. Sekarang kita maju ke DI-nya ya. Nah, di sini ada dua objek ya. Dengan saya beri nama, yang pertama itu database modul ya. Ini. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini saya beri sebuah objek dengan database modul ya. Ini. Nah, kemudian saya tambahkan di objeknya itu ada dua bukan dua, tapi ada 5 annotation ya di sini. Yaitu yang pertama ada annotation modul ya, dan annotation install lin ya. Ini seperti yang teman-teman lihat. Dan ada annotation ini single. Ini tadi yang 5 ya. Yang 5 tadi, yang pertama itu, maaf teman-teman, ada annotation singleton ya, ada provides, dan ada application context dan singleton dan provides lagi ya. Nah, dengan keterangan datanya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke network modulnya ya. Nah, di network modulnya ini untuk mengatur mengatur suatu aplikasinya atau waktunya, untuk mengatur waktunya ya. Nah, di sini ada objeknya, yaitu networking modul ya. Ada annotation lagi di sini, singleton dan provides ya. Dengan ini functionnya itu di dalamnya itu verbose clean ya. Nah, kembalikan ke datanya ya, seperti itu. Di sini lagi ada function lagi ya. Nah, kemudian kita kembalikan datanya itu di Rovit ya. Oke. Di base URL-nya. Nah, kalau kita ini kita kembalikan ke base URL-nya. Oke, seperti itu cara pendelegasiannya.
Oke, mungkin dari uh, package dari DI-nya itu selesai ya. Sekarang kita menuju, kita apa dulu, silang dulu ya. Sekarang kita menuju ke mana lagi, ke modelnya, yaitu ini yang pertama ada ini standing gradient ya, dan kedua ada put jog, dan yang selanjutnya ada food receipt dan result ya. Oke, kita buka dulu yang pertama, yaitu extend ingredients-nya. Nah, di kelasnya ini ada annotation, yaitu partialize ya, yang harus teman-teman ketahui. Partialize-nya itu harus berdampingan ya, karena itu merupakan komponen dari Kotlin-nya sendiri. Jadi teman-teman tambahkan sebuah annotation partialize, teman-teman di bawahnya harus menambahkan parse-label ya. Jadi itu nggak boleh lupa ya. Nah, seperti ini ya. Ini bawaan dari Kotlin sendiri ya. Nah, ini di bawahnya ini serialized name-nya di data kelasnya. Nih, kita panggil variabelnya amount. Ini konstansi image-nya dengan variabel name-nya, variabel original, dan variabel units-nya. Dengan semuanya ini dengan tipe-tipe data masing-masing, yaitu ada tipe double, string, dan string ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelas putjog ya. Nah, di kelas putjog ini akan menampilkan data teks yang berupa string ya. Tipe data tersebut. Kemudian saya buat value dengan ini package-nya itu. Kemudian diimport ke com.google.json. Ini annotation-nya, serial name-nya. Oke. Ini untuk serial name-nya ya. Oke. Selanjutnya kita ke kelas put receipt-nya ya. Nah, di kelas put receipt-nya ini hampir sama data di kelas putjog ya. Untuk pertama kali saya import suatu annotation, yaitu ini dengan serial name di dalamnya ya. Ini dengan datanya ya, list. Oke, cukup simple. Sekarang kita menuju ke resultnya ya. Nah, di dalam result ini hampir sama datanya dengan di extend ingredientnya ya. Ini seperti ini untuk di datanya. Di sini ada annotation, namanya itu partialize ya. Partialize yang harus teman-teman tambahkan ya. Dan ada juga annotation serial name-nya ya. Nah, variabel, ada sebuah variabel di sini. Nah, variabel ini akan panggil di sebuah kelas di kelas mana ya tadi, adapter, di kelas adapter ya, karena akan ditampilkan di. Nah, variabelnya itu seperti refleks ya. Ini untuk variabelnya itu grad likes-nya ya, ada shift ini. Nah, untuk tipenya itu ada integer, boolean ini. Jadi
ini dengan keterangannya ya. Ini dengan summary, title, backgroundnya dan sebagainya ya. Ini bisa teman-teman ikutin ya. Nah, kita ke package UI ya. Ini ada fragment ya di sini. Ada package favorit, food joke, ingredient, instruction, overview. Nah, kenapa saya menambahkan package ini? Karena di dalam package ini nanti saya akan memuat datanya seperti favorit, food, introduksi ya, overview, receiver. Jadi masing-masing kita harus tambahkan di fragmentnya. Nah, kita pertama ke favorit dulu ya. Ini favoritnya ya. Ini untuk codingannya ya. Kita menambahkan sebuah kelas ini favorit isi fragment ya. Kita panggil fragmentnya karena dia akan dideklarasikan ke bentuk fragment. Kemudian kita bikin beberapa variabel ya, variabel dengan val, dan yang kedua itu dengan var ya. Ini seperti itu ya. Ini variable val binding fragment favorit receiver binding ya, dengan tipe data itu 0 ya. Oke. Nah, di sini ada fitur bindingnya lagi ya. Binding dot lifecycle owner sama dengan this-nya ya. Ini untuk setup option menu 0 ya. Nah, kemudian ada over function on create option menu ya. Di bawahnya ada over function on option item selected ya. Ada variable function show snack bar ya. Dan ada operate function on destroy ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa ikutin ya. Saya perbesar ya. Ini seperti ini untuk kelasnya, teman-teman bisa ikutinnya. Oke, saya perkecil kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas pojoknya ya. Ini kita lanjut pembahasannya ya. Ini kita ke ingredients-nya ya. Kita buka kelasnya. Jadi di kelas ingredients di fragmentnya ini kita panggil dulu adapternya ya. Kemudian ada offline fun on create view. Ini inflator ini. Kita panggil layout inflator. Kemudian ada variabel di sini dengan variabel args ya. Kemudian kita bikin setup recycle view. Dan kemudian yang terakhir di sini ada variable fun setup recycle view ya. Mana di sini di dalamnya ada view dot ingredients recycle view adapter ya, sama dengan adapter. Ini untuk viewnya ingredients nih recycle view dot layout manager ya. Kita panggil ya. Kita panggil linear layout manajernya itu ya. Oke, kalau sudah kita silangin dulu. Nah, kemudian kita beralih ke kelas introduction-nya ya. Ini di kelas introduksi ini
hampir sama ya di setiap kelasnya ya. Ini dengan didahului oleh fragment ya. Setelah itu ini operate fun on create view-nya. Kemudian kita buat fragment ya. Ini variabel ya. Oke, kalau sudah kita selanjutnya kita ke overview ya. Nah, ini hampir sama juga ya teman-teman ya. Ini yang membedakan ada beberapa di sini. Seperti ini ya. Ada view main, ada view.main ya, image view ya. Ini ada tipe boolean di sini. Kemudian kita panggilkan datanya ya. Oke, sekarang kita pergi ke resep fragmentnya dulu ya. Nih. Nah, di resep fragmentnya ini kita menambahkan dua annotation ya. Ada annotation experiment ya, experimental coroutines API ya. Ini seperti yang teman-teman lihat ya. Dan Android ini annotation Android entry point ya. Nah, ini untuk kelasnya. Ini untuk ada beberapa juga variabelnya ya. Dengan tipe data binding ya. Ini untuk private variabelnya, bandingnya fragment receive bandingnya itu dengan tipe data 0 ya. Oke, kita ini seperti biasa operate fun on create ya. Kita banding. Oke, kita panggil di sini bindingnya ya. Oke. Nah, di fitur ini, di kelas ini kita menggunakan lexical scope ya, .load ya. Untuk internetnya. Nah, ini untuk internetnya ya. Kemudian ada binding ya. Kemudian di sini ada binding receives web ya. Jadi receive web-nya itu sebuah ID, yang mana nanti sebuah ID ini kita buat agar bisa diklik menambahkan set on list, klik list standar ya. Nah, kalau sudah diklik, dia berpindah activity ke activity ke action ya, ke action fragment ya. Nah, ini ke action receives fragment to receives pas button setnya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian datanya kita kembalikan ke binding.root ya. Kemudian kita bangun atau kita tampilkan show Himmer efeknya ya. Kemudian ada function lagi di sini, operate function on create optimize menu ya, dengan variabel search ya. Ini kemudian ada beberapa operate function lagi. Nih. Kemudian di sini di bawahnya ada private function request API data ya. Dengan function ini request API data ya. Ini artinya dia itu menambahkan atau memanggil API dengan ada ini when expressionnya itu.
Oke. Dan di bawahnya terdapat ada private function search API data ya. Ini untuk codingannya ya. Oke. Kita scroll pelan-pelan ya. Nah, yang ini yang terakhir ada override function on this story ya. Oke, untuk bindingnya itu bertipe 0. Kita panggil lagi bindingnya dengan tipe 0. Oke. Mungkin udah ya, udah semua kita bahas ya. Semuanya di kelas-kelasnya ya. Dan di layoutnya juga sudah kita bahas semuanya. Oke, kita silang kembali ya. Oke, mungkin semuanya udah jelas ya tentang apanya. Nanti kalau belum jelas silahkan komen ya di kolom komentar ya. Kalau masih belum jelas penjelasannya, silahkan nanti di komen di kolom komentar ya. Dan jangan teman-teman lupa untuk di like juga ya. Oke, selanjutnya kita akan coba merunning ya. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan emulator atau dan HP. Nah, nanti kita running di HP dan akan coba kita masukkan ke video ini. Apakah berjalan aplikasi yang kita gunakan ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk penjelasannya saya cukupkan sampai di sini. Oke. Nanti kita bertemu lagi di saat merunning aplikasinya ya. Oke. Oke guys, coba kita lanjutkannya. Sekarang di sini saya sudah memegang HP. Nah, kita coba running di HP ya. Ini tadi sudah saya running. Kita buka coba aplikasinya, Foodie ini. Nah ini teman-teman sudah lihat ya beberapa tampilan di sini. Kita scroll ke bawah. Oke, sekarang coba kita buka dulu salah satu makanan di sini ya. Ini misalnya ya. Ini kita buka. Nah, ini adalah ulasannya ya. Oke, kita buka ingredients-nya. Nah, ini udah ada tampilan ingredients-nya. Oke, kita buka coba. Nah, ini untuk introduksinya makanan yang kita buka tadi. Oke. Di sini saya coba favoritkan ya. Oke, sudah ada dalam favorit. Kita lihat ini sudah masuk ke dalam favorit ya. Kita buka tadi. Oke, sudah masuk dia. Nah, sekarang kita coba klik hujabnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah ada tampilannya. Sekarang coba kita share ya. Untuk apanya? Membuktikannya. Nah, ini bisa di-share ke beberapa ya. Ke Bluetooth bisa, WA, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berpesan teman-teman untuk tetap selalu jaga kesehatan di rumah. Kalau keluar tetap jaga protokol keamanannya ya. Pakai protokol keamanannya, selalu pakai masker kalau keluar karena di dalam COVID pandemi ini. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.